Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abdul Razak. Kali ini kompetensi 6 tafsiran menerima atau menolak Hanol untuk UJT satu sampel penghitungan secara manual. Baik. UJT satu sampel ekspektasi pesimis. Diketahui min lama baca mahasiswa, yakni untuk 32 orang mahasiswa, min lama bacanya itu 105,67, satuannya MPH, menit per hari. Jadi mahasiswa ini berdasarkan hasil observasi 105,67 menit per hari lama bacanya. Sedangkan min ekspektasi, min harapan, min dugaan, itu peneliti menghitungnya 100. 100 itu sebagai lama baca yang berkategori rendah. Secara teori 100 dimasukkan sebagai lama baca yang berkategori rendah. Simpangan bakunya 30,36. Karenanya nilai T diperoleh 1,56. Dalam hal ini saya tidak menyajikan data selengkapnya. 32 orang itu berapa saja data individu itu tidak saya sajikan, dan bagaimana cara mendapatkan simpangan baku itu juga tidak saya sajikan, karena saya sudah upload pada video sebelumnya pada link ini, pada YouTube saya sebelumnya, linknya ini, link yang di bawah ini. Nah, UJT tadi, UJT satu sampel ini, UJT satu sampel secara manual, beginilah formulanya. T sama dengan min, dikurang dengan min dugaan atau min ekspektasi, dibagi dengan simpangan baku yang dibagi lagi dengan akar N. Nah, makanya di video ini saya tidak membahas ini, saya hanya bahas sesuai dengan yang saya janjikan tadi, menafsirkan hasil UJT, yakni menolak atau menerima Hanol. Nah, setelah dicari ternyata Hanol itu diterima, Hanol itu diterima. Ini kriteria penerimaan Hanolnya macam ini. Hanol diterima jika min T pada alfa tertentu, dalam hal ini saya pakai alfa 0,05 pada DK31 karena N32 kecil dari T hitung dan kecil lagi plus T tabel pada alfa 0,05 dan DF nya 31. Nah, tadi diketahui nilai T itu 1,056. Ini dia dimasukkan ke formula, ke kriteria penerimaan Hanol, Ini dia 1,56 dipindahkan kemari, sedangkan T hitung, T tabel 2,039. Ini minus, ini plus. Ini namanya uji dua pihak, Ini uji dua pihak. Uji dua pihak total. Nah, uji ini Hanol diterima kalau kriteria macam ini. Ternyata setelah dimasukkan angka-angka ini, ini saya hapus dulu, misalnya ini saya hapus dulu, saya hapus. Nah, dapat 2,039. Nah, diberi tanda negatif di sini, diberi tanda positif di sini, angka yang sama karena uji dua pihak. Kita tinggal memasang, pasang. Tanda apa yang cocok di sini? Negatif 2 dengan 1. Tentu yang cocok adalah tanda kecil, tanda kecil. Nah,
1,056 terhadap 2,039, tanda apa yang cocok? Ya, tak mungkinlah tak mungkin tanda ini, ya. Tak mungkin juga tanda ini, ya. Itu melanggar logika, ya. Yang pas adalah ini. Ya. Jadi dua tanda ini itu bersesuaian dengan kriteria yang ini, ya. Bersesuaian kriteria di atas ini. Kriteria ini adalah kriteria penerimaan H0, maka itulah saya tulis ini H0 diterima. Oh ya, sekedar mengulang cerita lama, ya. Ini uji T ini, T tabel ini dapat dilihat di tabel-tabel statistik atau langsung diketik di Excel, ya. Diketik di Excel. Misalnya begini, ya. Misalnya begini. Ini T, ketik, buka halaman Excel, ya, ketik sama dengan ini ditawari oleh tuan Excel ini, ya. T inverse, ketik inverse, buka kurung, ketik alfanya 0,05, titik koma, ya. Untuk komputer saya settingnya titik koma, baru DF-nya 31 karena N-nya 32, enter, ya. 0,040 ini sudah disingkat, ya. Sebenarnya saya kalau di dalam buku-buku itu 0,2395. Mengapa ini 0,40? Kita lihat, ya. Ini tuan Excel menyamaratakan saja, ini membulatkan, ya. Pada pembulatan itu saya buat dulu dia menjadi 4 desimal, format sel, ya. Kemudian pilih number, kemudian number ini dari 3 desimal menjadi 4, ubah menjadi 4. Nah, ini dia, ya, 2,0395. Ini saya mengacu kepada pembulatan yang terhadap 5 ini, ya. 5 itu tidak dibulatkan menjadi 1 terhadap yang ganjil, terhadap angka ganjil, ya. Ini 5 ini dua posisinya, kemungkinan dia dibulatkan menjadi 1 seperti yang dilakukan oleh Excel tadi, ya. Dia Excel membulatkan menjadi 2,040, ya. Karena ini 5 ini menjadi 1 sehingga 39 jadi 40. Padahal secara statistik ada cara lain menentukan ini, ya. 5 yang begini, kasus 5 di sini, ya. Kalau 6 jelaslah dia dibulat menjadi 40, ya, 40. Kalau 4 dia jelaslah dibulatkan menjadi 39. Tapi kalau 5 ini dua kemungkinan, ya. Dua kemungkinan. Dia dibulatkan menjadi 1, ya, kalau yang menunggunya di sini adalah genap, ya. Kalau yang menunggunya di sini adalah ganjil, dia tetap diganjilkan, ya. Maka ini sesuai dengan sunnah, ya. Pembulatan menuju ganjil, ya. Misalnya tadi 0,385 misalnya. Nah, dibulatkan 3 desimal. Nah, ini menjadi 9, ya. Menjadi 9 karena yang menunggunya genap. Tapi kalau dia sudah ganjil, ini seperti 9, sudah ganjil dia 9, ya tetaplah ganjil dia. Tidak lagi digenapkan jadi 40. Nah, itu makanya di dalam buku manual 2039. Jadi kalau Anda menggunakan Excel dengan cara tadi, Excel tetap langsung membulatkan menjadi T inverse, ya, menjadi langsung pembulatan sama rata saja, ya. Sama rata saja. Titik koma 31. 31, ya. Enter. Wah, ini dah saya buat 4 desimal tadi, ya. Okey. Jadi dia menjadi saya ulanglah sini, T inverse, ya, 0,005 3,31, ya. Ya, ini dia 0340. Kalau langsung
buat 3 desimal ya. Tapi kalau 4 desimal dia menjadi ya, kalau kita set di sini menjadi 3 desimal, ini menjadi 3 desimal. Ya, Excel membulatkan menjadi 40. Ya, itu makanya hati-hati ya. Bagi Anda yang di jurusan eksak ya, sampai 4, 5, 6 desimal itu, maka penentuan 1 desimal dari 5 itu bergantung kepada ganjil genapnya angka itu. Baik, saya kembali ke semula ya, ke lembar semula ini. Maka negatif 2, sekian kecil dari 1, sekian, 1, sekian kecil dari 2, sekian. H0 diterima. Oke, itu signifikansi pertama. Maknanya adalah seperti yang dihipotesiskan ya. Apa H0 ini? Mu 1 sama dengan mu 2. Artinya 105,67 sama dengan 100 ya, sama dengan 100. Jadi kalau 100 itu berkategori rendah, berkategori malas ya, pembaca yang malas gitu ya. Kalau mahasiswa 100 menit dia baca 100 hari itu satu hari tergolong malas ya, menurut yang saya tulis di buku. Nah, sekarang untuk kriteria signifikan yang kedua terhadap uji T juga ya, ekspektasi masih pesimis ya, masih pesimis dengan soal yang sama, tetapi saya bedakan nih 76,67. Kalau tadi 105 ya, 105 ya, diduga secara pesimis 100 ya kan, itu 100 itu pesimis. Kalau menduga optimisnya tentu 200 misalnya, atau 150. Berbeda dengan yang tadi, ini malah min observasinya hanya 7667 ya. Waktu kita akan menghitung ya secara riset, diekspektasikan ya, diharapkan ya, diharapkan 100 itu ya rendah ya. Ini awalnya kan kita belum tahu, ya, karena kita belum meneliti. Kita mengekspektasi bahwa lama baca mahasiswa itu sangat rendah ya, tidak lama ya, 100 menit cuma sehari. Setelah dicari-cari, setelah dites, setelah dilakukan penelitian dari 32 orang mahasiswa, ternyata rata-ratanya hanya 76,67. Itu maksudnya ya. Jangan pula diketahui dulu 76,67 baru diekspektasi. Tidak, diekspektasikan dulu ya. Ya, kita sebelum ke lapangan kan kita menduga dulu bahwa lama baca mahasiswa ini sangat rendah ya, 100 menit. Tapi setelah turun ke lapangan ya, diteliti, diolah data itu, dihitung minnya dari 32 orang ini, ternyata hanya 76,67. Tambah rendah ya, gitu ya, pada simpangan baku yang sama. Ini contoh saya simpangan baku yang sama. Nah, sehingga dimasukkan ke dalam rumus T tadi, dalam rumus T yang ini ya, hasilnya dapat negatif 4,347 ya. Ini ada tanda tidak sama nih sebenarnya ya, ada tanda tidak sama. Sehingga dimasukkan ya kepada kriteria penerimaan H0, maka negatif 2 ini sama ya, N-nya 32, tentu nilai T-nya sama, T tabelnya sama. Maka negatif 2,39 terhadap negatif 4. Nah, ini apa terhadap negatif 4 ya? Mana besar antara negatif 2 dengan negatif 4? Tentu besar negatif 2 ya. Besar negatif 2. Ya, artinya minus 2 itu lebih besar ya, dibandingkan dengan minus 4 ya. Artinya menuju ke 0 ya. Ya, jadi dia lebih besar ya. Nah, sedangkan minus 4 itu kecil dari 2, jelaslah ya. Kecil dari 2. Sekali lagi, negatif 2 ya, ini
besar dibandingkan negatif 4. Ya. Semakin besar negatif kan semakin kecil sebenarnya kan gitu ya. Sehingga negatif yang lebih kecil tentu dikatakan besar dibandingkan dengan negatif yang lebih besar. Oleh karena itu, ya, H0 ditolak. Ini dia, H0 ditolak. Ya. H0 ditolak. Mengapa ditolak? Karena tidak sesuai dengan kriteria, ya. Kriteria penerimaan H0, ya. H0 diterima jika negatif T tabel ini kecil dari T yang dicari, kemudian besar dari ini kecil dari positif T. Ternyata tidak memenuhi kriteria di atas. Selain kriteria di atas, maka dia ditolak. Maknanya apa? Maknanya yang si kecil 100 ini, ya, ini ya, secara penelitian kita dah tahu nih 100 ini kecil, ya. Ya, karena 100 ini adalah ya menit per hari, lama baca menit per hari, MPH, ya. Banyak MPH saya ini menit per hari. Nah, ternyata si kecil yang 100 tidak sama dengan 7667. Ini ditolak. Nah, nanti bagaimana ya menafsirkannya itu saya tunggu pada menganalisis sheet berikutnya. Sekarang yang ketiga. Ya, yang ketiga tadi 2 sudah, ini kan tadi sesuai dengan judul ada 6. Sekarang 3 lagi yang ketiga. Ekspektasi pesimis, masih ekspektasi pesimis, ya. Sama tadi mahasiswa, ya. Yang berbedanya adalah ya saya menduga ini mahasiswa pesimis saya, maka mahasiswa paling-paling Anda itu rata-rata lama baca Anda 100 menit per hari, 100 menit. Saya kumpulkanlah ya data melewat tentu dengan instrumen yang sahih, ya begitu ya, dengan prosedur yang benar, ya. Ternyata dah dihitung-hitung dapat angka ya 176,67. Ya. Nah, setelah dicari masuk rumus tadi, dimasuk rumus T, min dikurang min ekspektasi, dibagi dengan simpangan baku, dibagi dengan akar N, dapatlah angka T itu 14286. Ya, 14286. Maka dimasukkanlah ke dalam kriteria penerimaan ini, ya. Hasilnya dimasukkan, ya. Harga T tetap tadi 2,039. Nih, harga T hitung, yang dihitung ini 14286 nih dia masuk kemari. Maka ini 286, 2 negatif 2 jelas-jelas, ya. Jelas-jelas itu kecil, ya, kecil ini. Ini kecil, bukan besar, dia kecil dari 14, ya, kecil. Negatif 2 kecil dari 14, sekian. Tetapi 14, sekian itu bukan kecil pula dari 2. Ya, tak mungkin melawan logika ini kalau 14 kecil dari 2, ya. Tentu besar dari 2. Nah, angka ini ya tidak bersesuaian dengan kriteria ini. Ya, ini kecil-kecil, di sini ternyata kecil besar. Tidak bersesuaian. Itulah sebabnya H0 ditolak. Ya, H0 ditolak. Ya. Saya membuat gambar, ya, Ya. Kebiasaan saya, pengalaman mengajar saya dahulu, ya. Mahasiswa susah benar, ya. Apa itu penerimaan H0? Apa itu H0 diterima? Gimana pula H0 ditolak? Nah, ini saya buat gambar sebagaimana yang sudah digambarkan di berbagai buku statistik yang saya baca, ya, seperti yang ditulis oleh Farhadi, yang buku-buku lama oleh Guilford misalnya. Saya menggunakan Guilford dan Procher itu buku lama. Kemudian buku yang ditulis oleh Algina dan kawan-kawannya pada tahun 80-an. Nah,
Saya buat begini, ini kurva normal ya. Ini dia, ini uji dua pihak ya. Ini dibuat batas, ini katakanlah pintu, ini pintu nah ya. Ini jenang pintu kata orang Melayu ya. Ini pintu pertama, ini pintu, ini gawang lah, ini gawang ya. Jadi gawang ini ya, gawang ini berapa nilai gawang ini? Gawang ini bentangnya adalah negatif 2, sekian sampai plus 2, sekian. Nih gawang ini ya, gawang ini. Ini kalau di sini saya tulis berapa ya? Oh tak salah, nanti berubah pula. Mengapa angka 2,39 di sini? Ya karena T tadi, harga T-nya kan 2, harga T 0,05% itu terhadap N32 kurang 1 dapatnya 0,3 negatif, ditulis di sini ya, kan kurva normal itu sisi negatif dan sisi positif. Maka 2,0 sekian ditulis negatif dan sisi kanannya ditulis positif. Nah, sekarang datang harga T hitung. T hitung itu 1, sekian. Bisa masuk tidak ya? Bentang negatif 2 dan positif 2. Angka 1 itu berada di mana? Angka 1, sekian berada di mana? Ya tentu berada masuk di dalam ini ya. Masuk dia angka 1 kemari. Nah kalau inilah namanya masuk, dia diterima ya. Ini memang kawasan penerimaan H0 ya. Sedangkan di luar ini adalah kawasan penolakan H0 ya. Kalaulah dapat harga itu misalnya 4, ini 4 ya, 4. Masuk tidak 4 tu kemari? Mana mungkin ya, gawang itu sempit ya. Negatif 2 sampai 2 ya. 4 ya. Angka 4 itu tidak dapat masuk, 4,39 tidak dapat masuk kemari karena limitnya untuk positif itu plus 2,39. Apalagi yang 14, misalnya dapat 14 harganya ya. Mana masuk? Ditolaklah dia. Ditolak angka 14 ini karena dia punya limit itu cuma plus 2 ya, plus 2, sekian. 4 juga ditolak ya. Bagaimana kalau dapatnya plus 2,239 juga sama? Masuk atau tidak? Tidak masuk, tetap ditolak ya. Oh, ngapa begitu? Iya, kita punya baut ya, milimeternya itu adalah 2 mili misalnya ya. Punya baut milimeter 2 mili. Masuk tidak pada mur 2 mili juga? Tak mungkin dapat masuk ya. Tak mungkin ya. Dia sama besar ya, tak dapat masuk, harus lebih kecil ya. Pipa paralon kita 2 inci. Ditemukan juga dengan 2 inci. Masuk tidak? Tidak. Ya. Tidak. Maka soket yang 2 inci itu harus kepala yang 2 inci itu lebih besar. Itu pada pipa itu kan lebih besar dia ya. Itu. Jadi 2 tidak dapat masuk. 2 dengan 2 ditolak. Ya. Pintu lebarnya 2 senti ya. Benda ini yang nak masuk 2 senti juga ya. Tak dapat masuk ya, tak dapat masuk. Maka dia harus lebih kecil ya. Ya, itulah untuk memahami ya ditolak atau diterimanya H0 ini. Jadi saya tidak membuat di sini sama dengan ya. Saya tidak kecil atau sama dengan tidak, atau di sini besar atau sama dengan tidak ya. Walaupun saya pernah baca buku itu ya, tapi saya tidak menerima itu ya, karena secara logis 2 dengan 2 tak dapat masuk ya. Ya, lubang yang paralon yang diameternya 2 inci tak dapat dimasukkan ya, dapat dimasukkan ke dalam paralon yang 2 inci juga tak dapat. Maka bidangnya harus lebih kecil ya. 2 inci maksud saya 2 inci ya, karena 2 inci itu paralon itu tadi kan mempunyai bidang ya, mempunyai bidang ya. Ketebalan itu adalah bidang ya. 2 inci itu adalah diameternya. Ya. Tapi kalau diameter luar dia lebih besar dari 2 inci, itu makanya paralon tadi tak dapat masuk. Nah,
begitu ya. Nah, saya tampilkanlah ketiga-tiga yang tadi hasil penghitungannya. Tadi ini yang pertama, 32 pertama ini ya, 32 orang dapat 105, dia diduga 100. Ini S-nya sama juga diterima ya. Artinya 100 sama saja dengan 105 itu ya. Kalau diterima dia sama ya, masuk dia sama-sama satu kelas, satu daerah kan sama lah. Jadi dia ya, ibarat semua orang di situ masuk, ketika dia kumpulkan dalam satu kelas, maka mereka sama-sama dapat dikatakan orang yang sama-sama berada dalam satu kelas. Itu maksudnya. Sekarang yang kedua itu 100 juga ekspektasinya ya. Tapi observasinya cuma 76, tentu ditolak. Mengapa tentu ditolak? Karena T hitungnya itu lebih besar ya dari harga T tabel ya, lebih besar, ditolak. Ya, tak masuk dia ya, negatif 2 ya dengan positif 2, 4 tak masuk ini ya, yang ini tak masuk, dia ditolak. Nah, saya buat yang ketiga, ditolak juga. Tetapi ekspektasi saya ini jauh ya. Ini saya salah ya, ekspektasi saya salah ya. Bahwa ini artinya 100 ini tidak sama dengan 76, itu maksudnya. Di sini juga begitu. 100 tidak sama dengan 176. Ya. Bunyinya sama-sama ditolak, 0 ya. Tapi tadi ya, tafsirannya beda ya. Sangat-sangat beda ya. Di sini ditolak karena kebesaran. Artinya jauh di atas yang saya sangkakan ya. Ini jauh di bawah yang saya sangkakan ya. Mesin menyatakan dia ditolak ya. Mesin tak buat tafsiran ya. Yang membuat tafsiran itu kita, si peneliti membuat tafsiran ya. Keputusan yang hasil hitung ini nih mesin ya. Dia ditolak. Tapi apa makna ditolak? Ini ya. Makna ditolak sangat beda. Ini ditolak memang benar-benar ya. 100 saja sudah kecil, sudah malas ya. Sudah sangat malas mahasiswa yang membaca, apalagi 76. Pada posisi 100 dan 76 tidak sama. Ya. Di sini 100 dan juga ditolak terhadap 176. Tapi pada posisi ya diterima. Pada posisi dia di atas rata-rata ya. Maka sama-sama ditolak, tafsirannya berbeda. Oke, itulah ya 3 pertama. Sekarang 3 yang kedua. 3 yang kedua tetap uji T satu sampel, tapi ekspektasinya optimis ya. Optimis itu begini ya, optimis. Seorang peneliti melakukan dulu apa ya, dibuat dulu katakanlah eksperimen ya, dikondisikan anak-anak mahasiswa ya, para mahasiswa ditunjuk supaya dapat merancang memiliki ya lama baca yang tinggi gitu ya. Kalau yang tadi itu tidak, di awal masuk saja. Ini tidak, ini dirancang anak-anak mahasiswa sekalian. Anda kalau memiliki kepepaan Anda mau rajin membaca, mengapa Anda rajin bla 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 bla. Bagaimana supaya Anda dapat meningkatkan kerajinan bla 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 bla. Itu lakukan dulu ya. Kondisi itu mungkin selama 2 minggu, 3 minggu mungkin itu. Maka minggu kelima dilakukan ya riset ya, dilakukan riset. Pelan dilakukan riset yang dia tidak tahu bahwa kita sedang riset. Ya, itulah yang dikatakan dengan ekspektasi optimis ya. Jadi saya sudah mengerahkan mahasiswa dengan keyakinan tinggi, berharap pada Allah mahasiswa dapat memahaminya begitu. Maka saya berekspektasi ya, bahwa lama baca mahasiswa itu per hari 200 menit. Maka saya pun melakukan penelitian ya, dihitung, ternyata mahasiswa lama bacanya rata-rata dari 32 orang itu 210,67 menit ya, pada simpangan baku 3036.
Kalau dicarilah nilai T satu sampel itu dapatlah 1,988. Ya, dimasukkan lagi kriterianya. Nah, 198 ya, 19,88 dengan N yang sama, tentu T-nya sama ya. Negatif 2 terhadap 1 tentu kecil ya. 1 terhadap 2 tentu kecil. Nah, maka ini H0 diterima ya. Artinya 200 itu sama bodoh dengan 210 ya, 210,67 itu artinya. Nah, kalau kita lari kepada kategori, tentu ini termasuk kategori tidak malas. Saya menyatakan kategori apa ini? Tidak pula ini sangat rajin ya, tidak ya. Ini masih masuk dalam pada rajin kalau untuk mahasiswa ya. Baik, itu yang ekspektasi optimis yang pertama. Yang kedua, saya masih optimis ya, mengatakan tetap 200 ya. Tapi di lapangan ternyata mereka itu memiliki rata-rata 250 ya. Nah, pada N negatifnya, pada N yang sama, pada simpangan baku yang sama. Ini dicontohkan simpangan baku yang sama ya. Nah, dapatlah T 9,4 sekian, dimasukkan ke dalam ya, dimasukkan ke dalam apa? Kriteria. Ternyata negatif 2 ya, kecil ya. Negatif 2 kecil ya. Negatif 2 kecil dari 9, sekian ya. 9, sekian kecil terhadap 2, tidaklah ya, besar ya, besar. Negatif 2 kecil dari 9, 9 besar dari 2 ya. Maka H0 ditolak. Ditolak ya. Artinya 250 berbeda dengan 200 ya. Kalau 250 maknanya misal kategorinya tinggi, maka ini dapat dinyatakan kategorinya sangat tinggi. Dapat dinyatakan, tapi lebih pasnya dapat dilihat di buku saya, kategori sangat tinggi itu jika angkanya berapa. Nah, yang terakhir ya, ekspektasi optimis juga ya. 200 ya, saya optimiskan dia 200 ya, tergolong tinggi. Tapi setelah saya turun ke lapangan dapat 176. Cuma ya, pada nilai S yang sama, N yang sama. Setelah dicari-cari pakai rumus uji T satu sampel, dapatlah negatif 4,3 ya. Negatif lah pasti ya, karena 176,67 dikurang 200 ya, ada negatif dia di situ ya. 7. Nah, setelah dimasukkan kepada rumus ya, pada kriteria, maka negatif 2, sekian ya, plus besar dari negatif 4 ya. Negatif 2 besar dari negatif 4 ya. Negatif 4 tentu kecil dari positif 2. Jadi tidak seperti ini kriteria negatif-negatifnya ya, positif besar kecil. Ini kan kriterianya harusnya kecil-kecil. Di sini ternyata besar kecil, maka ditolak. Nah, ya hati-hati ya. Tadi ditolak, ini ditolak juga. Ya, tafsirannya bagaimana? Nah, ini saya buat lagi di sini. Ya, ini 3 yang untuk optimis ya, tafsir optimis ya. 32 tadi dioptimiskan dia 200 ya. 200 ekspektasinya 200 menit ya per hari membaca. Mereka dapat 210. Ternyata H0 diterima karena T hitungnya 1,98 ya. Negatif 2, sekian, kecil dari 1 ya, kecil dari 1, 1 kecil dari 2. Itu makanya diterima. Artinya 210 sama saja dengan 200. Nah, yang kedua, mereka dapat 250 ya, dari ya saya sangkakan optimis ya, 200 dah optimis ya. Dia tidak sama ternyata setelah dicari T dapatnya 9, sekian ya.
Tentu negatif 2 tidak kecil, memang kecil dari 9, tapi 9 itu besar dari 2, maka ditolak. Artinya 200 ini tidak sama dengan 250. Yang ketiga juga demikian, ya. Ditolak juga yang ketiga karena negatif 4, ya. Kecil memang dari positif 2, tetapi negatif 2 itu besar dari negatif 4, ya. Negatif 2 besar dari negatif 4, maka dia ditolak. Artinya 200 ini memanglah tidak sama dengan 176. Sama-sama ditolak, tetapi tafsirannya beda, ya, beda. Ditolak yang di bawah ini artinya rata-rata tadi memang tidak sama dengan 200, tetapi bermakna lebih rendah dari 200. Kalau 200 ini kategorinya rajin, maka 176 kategorinya malas. Tuh. Yang ini juga ditolak. 200 pun tidak sama dengan 250. Kalau 200 itu berkategori rajin, maka ini dipastikan tidak rajin lagi, tapi sangat rajin. Berbeda di sini, menjadi malas di bawah rajin, ya. Nah, ini, ya, kategori yang saya tulis mengacu kepada buku yang pernah diterbitkan oleh Media Kompetindo, Elek Media Kompetindo, ya. Saya pernah mengirim naskah, ya, hasil penelitian tahun 2003, diterbitkan oleh dibukukan. Saya kirim naskah ini ke Elek Media, ternyata Elek Media menerimanya, diterbitlah buku ini. Judulnya Formula 2470, Metode Mendidik Anak Menjadi Pembaca, ya, sukses, ya. Tapi Elek Media di sini menambah kata yang sukses. Jakarta, Elek Media Kompetindo. Ini, ya, ini untuk mahasiswa. Ini dia, ya, mahasiswa itu 210, lebih dari 210 dikatakan rajin, ya, sangat rajin. 180 sampai dengan 210 dikatakan rajin. Ini kriteria. Tak usah saya bacakan. Ya, itulah tadi, ya, video yang relatif panjang, tapi mudah-mudahan Anda dapat memahaminya, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.